Ini saya kasih tip buat teman-teman ya, untuk memilih bahan bulayak kampai ya khususnya. Buat teman-teman nanti bisa di view ya, lihat sendiri karakter mutiara di bulayak saya tuh rata-rata semuanya shiny. Jadi kita ngambil karakter mutiara yang saya ambil itu mutiaranya adalah silver, bukan putih. Jadi yang kayak gini silver ya Pak? Silver. Nanti tersendiri di Thailand itu juga nyebut VVIP itu pun juga dia sebutannya untuk karakter mutiaranya cukup istimewa, dalam arti mutiara mewah. Berarti bukan yang marking apa kereta gitu ya Pak? Oh enggak, pencetus penyakit di burayak itu enggak terlepas juga dari pakan. Jadi kita berbicara tentang pakan, kita akan maksimalin di ikan ini biasanya kan menggunakan cabai. Nah kalau bisa teman-teman Betul, balik dengan channel Bidang Hobi. Kali ini masih main lagi di J3 Powerhorn. Kali ini gue mau ngebahas nih tentang rayakan Lohan ya. Gimana nih kok? Nah, ini saya kasih tip buat teman-teman ya, untuk memilih bahan bulayak kampai ya khususnya. Kita berbicara dengan karakter mutiara. Mutiara di ikan lohan itu terdiri dari empat poin, empat macam tipe mutiara. Ada putih, silver, blue diamond atau biru, sama satu lagi gold, kemas-masan, kuning kemasan. Itu yang gold udah agak jarang memang untuk saat ini. Jadi dari empat karakter mutiara ini yang benar-benar bisa shining adalah mutiara yang silver, yang blue diamond, sama yang gold. Sedangkan yang putih ini, yang putih itu saya sebutnya mutiara kapur, soalnya dia kecenderungannya emang nggak bisa shining. Jadi ada indikasi kalau yang mutiaranya kasar itu cepat banget ngeblok. Nah, buat teman-teman nanti bisa di view ya, lihat sendiri karakter mutiara di burayak saya tuh rata-rata semuanya shiny. Jadi kita ngambil karakter mutiara yang saya ambil itu mutiaranya adalah silver, bukan putih. Jadi yang kayak gini silver ya Pak? Silver. Nanti teman-teman juga gampang untuk memaksimalkan mutiaranya supaya shining lebih mudah gitu loh kalau pakai yang silver. Kalau putih teman-teman ya susah lah istilahnya, nggak bisa shining kayak yang ngambil karakter putih ya, karena kata sebutannya mutiara kapur, buat saya itu putihnya nggak bakalan bisa shining sebenarnya. Nah untuk buaya kayak gini nih teman-teman mesti lihat juga pemilihan buayanya, jangan terpaku untuk bermain marking gitu loh, karena untuk mutiara ikan lohan ini kalau memang mutiaranya cukup cantik ya memang ikan yang bagus ya bagus. Jadi nggak mesti harus ada markingnya baru disebut lohan, nggak juga. Kita sendiri di Thailand itu juga nyebut VVIP itu pun juga dia sebutannya untuk karakter mutiaranya cukup istimewa, dalam arti mutiara mewah. Berarti bukan yang marking apa kereta gitu ya Pak? Oh enggak. Jadi VVIP menurut pengertian orang Thailand sendiri pun juga dia dikategorikan dengan karakter mutiaranya istimewa gitu loh. Jadi mulai dari kepadatannya, crosssetnya, crossface-nya. Jadi teman-teman mesti paham gitu loh. Jadi jangan apa namanya, jangan salah kiblat. Jadi kalau kita bilang VIP itu bukan VIP dalam arti istimewa, dalam arti perabotannya seperti enggak, mereka sebutannya buat sebutan VIP itu very important pearl-nya, mutiaranya. Jadi teman-teman buat edukasi teman-teman biar sampai kedepannya lebih cerdas buat buat pemilihan bahan burayaknya. Nah teman-teman juga harus cermat ya, karena faktor pencetus penyakit di burayak itu nggak terlepas juga dari pakan. Jadi kita berbicara tentang pakan, kita akan maksimalin di ikan ini biasanya kan menggunakan cabai.
Nah, kalau bisa teman-teman cabai itu yang cari yang benar-benar bersih, tidak hitam, tidak bau. Soalnya penyakit itu rata-rata dari situ. Mulai dari perut kembung, barefoot, sampai penyakit-penyakit lainnya tiba-tiba kuncup, velvet, terus tiba-tiba bloating, perut gendut gitu kan. Nah, itu juga dari pakan cabai, tapi saya rekomen untuk saya sendiri pribadi ya, sendiri pribadi itu saya rekomen cabai yang saya pakai untuk kesehariannya produk dari Pionir. Itu paling itu ya Paling rekomend. lumayan higienis lah, saya bilang kesegarannya lumayan. Ya, terus juga di samping itu juga apa namanya, ke ikan jarang banget dapat trouble saya untuk pakai Pionir itu. Nah, sebenarnya saya juga kejadian juga gitu kok, apa lohannya jadi barefoot gitu, gara-gara mungkin karena cabek gitu ya. Ya, mungkin cabenya memang memang nggak higienis, dalam arti eh, dia itu sudah, dalam arti gini ya, cabai itu kan kalau umpamanya keluar dari freezer nih, kita lupa masukin beberapa jam gitu kan, kita masukin lagi ke freezer tuh pasti menghitam. Soalnya cabai ini gampang terjadinya pembusukannya lebih cepat ketika di luar, dari dingin keluar terus masuk ke dalam, tiba-tiba nanti pas kita masuk ke dalam berubah, tadinya merah bisa jadi hitam. Berarti kalau udah hitam mendingan buang aja kok. Ya kalau kita mau itu sih sebenarnya kalau udah lupa masukin ke freezer lagi lebih baik buang, soalnya lebih safety gitu loh. Ya, lebih aman lagi ya, karena kadang itu karena mungkin Nah, sayang ya kok. iya benar. Nah, satu hal lagi mungkin teman-teman kalau yang menggunakan udang ya, udang tuh kita mesti banget pinter banget, selektif banget pemilihan udangnya. Udang di pasar itu kebanyakan kalau kita nggak jeli itu banyak udang yang kalau lama disimpan di es itu biasanya kepalanya, ciri-cirinya kepalanya gampang tanggal, waktu ngupas kulitnya itu sudah menyatu dengan dagingnya, gak gampang dibuka kulitnya, itu tanda-tanda udang itu Udah fresh udah ya. kurang fresh. Jadi ketika saya pemilihan udang untuk pakan ikan sendiri pun saya agak-agak cerewet ya, dalam arti ke tukang ikannya sendiri saya bilang udangnya nggak fresh saya nggak beli, karena kita bikin pasta itu buat konsumsi jualan saya juga, saya mengutamakan kualitas. Jadi kita memang milihnya itu benar-benar yang warnanya masih natural gitu kan, pala nggak gampang potek, dalam arti gampang-gampang Dagingnya juga biasa. lebih kenyal, dagingnya lebih kenyal. Nah kayak gitu teman-teman, ini tips dari saya rasa sih untuk pakan dan pemilihan budaya. Buat teman-teman yang ingin karakter ekornya lebar, jangan pilih bahannya yang ekornya kecil. Teman-teman juga nanti di sini juga saya kan bantu seleksi juga kan, untuk buat teman-teman ini kan kita pilihin ikan yang mutiaranya bagus, ekornya agak lumayan besar, bukan ekor-ekornya kecil. Jadi banyak juga yang teman-teman walaupun itu bilang ikannya bagus, tapi kalau ekornya kecil tidak bisa ngikutin perkembangan bodinya, dalam arti bodinya besar ekornya kecil juga kelihatannya jelek teman-teman. Jadi utamakanlah memilih burayak yang baik, dalam arti mutiaranya cukup bagus, pintelnya bagus, karakter anatomi bodinya juga jangan terlalu pendek. Kalau saya sih lebih senang yang karakter panjang kalau saya ya, karena saya senang, kalau senang yang ngejar makan itu saya lebih senang yang bodi agak panjang. Kalau saya Jadi bodinya lebih mantap lah kalau saya malah yang ke atas gitu tuh. Ya nanti kalau pas ngelebar ke atas itu yang panjang itu jadi bodinya lebih bagus kalau saya. Jadi pemilihan tip burayak itu pun juga nanti teman-teman mesti perhatikan apa yang saya sebutin. Kalau mau dicermatin bener-bener boleh dipakai, kalau nggak cocok di hati boleh skip. Tapi Kita ya nggak maksain kok teman-teman untuk ngikutin pakemnya saya, karena masing-masing punya pakem sendiri. Kalau yang merasa dirinya sudah punya pakem sendiri, skip aja omongan saya gitu loh. karena kriteria orang tuh beda-beda kok. Ya, kriteria lohan itu boleh dibilang kita salah milih bahan di awal, berharap ikan ini jadi istimewa, pengennya ekornya lebar, gede, nge-close segala macam, diserit-serit segala macam, semua diseritin gitu. Itu bukan jadi bagus, malah rusak bos, gitu loh. Nah, teman-teman mesti
apa ya namanya, masih Selektif ya. selektifnya masih bagus. Smart choice, dalam arti pemilihannya masih cerdas lah. Ada berapa tips nih kok buat pemilihan murayak kok jadi kok? Lihat anatomi bodinya yang jangan terlalu pendek. Eh, Boleh pakai yang sedang gitu boleh, tapi kalau saya lebih senang yang agak panjang, tapi itu juga jarang sih. Dalam satu batch itu yang bodinya panjang itu juga jarang, karena itu boleh dibilang istimewa juga sih, karena biasanya yang bodi panjang itu punya speknya agak lebih bagus. Saya nemuin beberapa kali tuh yang bodinya panjang tuh dia punya spek lebih istimewa. Biasanya juga ekornya juga biasanya yang gede itu, yang panjang itu biasanya lebih lebar. Jadi kalau yang panjang bukan berarti cewek ya kok? Oh enggak, kalau anatomi itu ditentukan kecil ini, jujur ya, untuk kategori 3 sentian ini untuk memilih gender male atau female-nya masih agak-agak banyak miss-nya. Jadi keakuratan itu boleh dibilang 60% prediksi ya. Prediksi male itu saya cuma bisa prediksi, 40%-nya bisa meleset. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak bisa dipastiin 100% male, nggak bisa saya. Gitu. Dan kita sebutnya prediksi. Kalau prediksi ada miss-nya. Berapa sih persentase perbandingan prediksi saya? 60-40. Jadi ketika saya bilang ini kemungkinan male, prediksi saya male itu 60-40. Jadi pertama body, apa lagi kok? Jadi karakter mutiara harus Mutiara dilihat. ya. Jangan terlalu ngeblok kecilnya. Jadi kalau terlalu blocking juga, teman-teman nggak ada tips khusus buat atau belum biasa megang ikan-ikan yang karakter mutiaranya agak rapet, Yang kabel-kabel gitu ya kok? agak susah. Soalnya kita kita mesti mindsetnya mesti lumayan langsung gas warna tipis buat dasar. Jadi teman-teman juga harus tahu paham buat penanganan tipe ini pakannya harus begini, tipe ini pakannya harus gitu loh. Jadi pertama body, mutiara, apa lagi kok? Bodi mutiara pintel meliputi dari sirip atas dan ekor. Sirip atas dan bawah dan ekor. Jadi dari kecil udah kelihatan kok? Kelihatan kalau yang karakternya memang ada bakatnya lebar itu dia bentuknya juga bagus. Nah, tips yang teman-teman harus dicermati juga yang biasanya terjadi kalau kita bilang strength-nya bilang F2 itu biasanya ekornya masih bentuk segitiganya agak bagus. Kalau F2 itu segitiganya agak bagus. Kalau F3 biasanya dia agak ngebulet. Jadi teman-teman juga bisa lihat dari anatomi bodinya ketika penyebutan dari F2 karakternya bukan bentuk segitiga itu biasanya udah kehilangan F3 ya. Udah ke F3 ya. Terus karakter mutiaranya mixnya juga yang sekarang di F2 ini mixnya lebih bagus ya, karena persilangan Thailand sendiri lagi bebenah dengan genetik KML terbarunya mereka, sama F1 hybridnya dia pun juga lagi modifikasi semua. Jadi teman-teman nggak akan kecewa, kedepannya kampanye bakal bagus-bagus nanti, genetiknya bakal ada modifikasi terbaru. Di genetik ini memang Lohan itu boleh dibilang inovasinya nggak ada matinya dan karena memang Lohan itu ketika memang kita berinovasi dengan genetika, disitulah kita varian-varian baru yang boleh dibilang ketika memang dapat feel-nya atau dapat trennya itu dia modifikasinya makin mewah. Ini salah satu ikan ini kalau apa namanya mutan ya, mutasi dia. Oh, yang dibilang mutasi itu boleh dibilang gini loh, nggak semuanya dari genetik yang umpamanya bapaknya GB, ibunya GB itu kecil-kecil mutasi. Ada juga sama sekali yang nggak bisa mutasi. Jadi teman-teman jangan dibilang kalau ada yang bilang ini bapak emaknya GB, anakannya bilang ini GB Kampa. Gitu. GB Kampa. Jadi itu tabu sebenarnya. Teman-teman harus cermatin juga ketika dia menyebutnya GB Kampa adalah sebutan GB Kampa adalah ikan yang sudah mengalami proses mutasi. Ketika dia ya udah segitu aja buat apa ilmunya nih dari Korudi. Terima kasih banyak udah berbagi ilmu tentang pemilihan burayak sama perawatan rayakan juga ya. Ya. Ya udah, kira-kira buat teman-teman kok tip. Oh iya, buat teman buat kemajuan dari sobat gudang hobi perlawanan nih kok.
nanti biar gampang dan lebih semangat lagi buat upload video-video edukasi terbarunya dari bidang hobi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya nggak ketinggalan juga notifikasi update terbaru dari gudang hobi. Harap aktifkan lonceng notifikasinya, jadi teman-teman bisa dapat update terbaru terus dari videonya gudang hobi. Salam maju buat Lohan Indonesia, salam jenong.